Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi 21 Juni 2020 GSPDI Philadelphia, Perum CHT 1, Wilayah Manado, Malalayang 1 Barat. Dilaksanakan di rumah masing-masing, dituntun dari rumah gereja, dipimpin oleh tim pelayanan dan pendeta Feki Mawuntu. Puji Tuhan, kita awali dengan pujian Ku Tetap Cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Ku tetap cinta. Haleluya. Dengan iman percaya, katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku
untuk selama-lamanya. Kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah, layak terima hormat. Haleluya, haleluya. Kau yang layak diagungkan, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Katakan musim akan selalu berganti. Haleluya, oh, haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan apa saudara? Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di saat pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan Kita lakukan. Haleluya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujiannya berkata, ini tahun Yobel. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawan. Sekali lagi, saudara, saudara, oh, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, haleluya, bebaskan tawan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Apa? Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Puji-puji turun dalam hadirat Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Ku diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh. Di bawah apa saudara? Haleluya. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan
kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Jiwa kami haus akan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hati kami haus akan firman. Haleluya Yesus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Katakan jiwaku rindu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi jiwaku, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Max Peki Maboko STH MPD di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Betapa besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi pribadi masing-masing kami. Kami mau meresponi untuk hidup setia dan setia seumur hidup yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Tuhan beri kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus, menolong kami pribadi lepas pribadi untuk setia. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan mengurapi kami dan berbicara di dalam pribadi masing-masing kami. Terpujilah Tuhan yang punya firman, hamba-Mu sudah siap memberitakan firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat jumpa dengan saya,
Pendeta Vicky Mawuntu, di dalam rangka kita beribadah, ibadah raya Minggu. Pagi hari ini, 21 Juni 2020. Puji Tuhan, jemaat yang ada di rumah masing-masing dan siapa saja yang sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi judul Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat saja. Dalam perikop Allah kota benteng kita. Mazmur pasal 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini adalah Mazmur Bani Korah. Lagu Amalot ini lagu sopran. Artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopran suara tertinggi pada wanita atau anak laki-laki. Dalam seni suara, luar biasa, Bani Korah nyanyikan pujian ini tentang Allah kota benteng kita dengan suara yang tertinggi. Ya, suara tertinggi, Amalot. Kita akan mempelajari dari sisi Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan. Mengapa? Dari konteks ini, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tujuannya, saudaraku dalam Tuhan, supaya setiap orang Kristen tidak perlu ragu dan takut dalam kesesakan. Karena Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Ini tujuan kita pemberitaan firman Allah ini. Ya, supaya setiap orang Kristen tidak perlu ragu dan takut dalam kesesakan. Karena Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesesakan artinya kesempitan, kepicikan, kesukaran, kekurangan dan sebagainya. Di hari-hari ini, sudah beberapa bulan, dunia dilanda dengan pandemi COVID-19, virus corona. Di berbagai tempat mulai ada kesukaran, kesulitan, kesesakan. Ya. Bahkan ada yang kekurangan sebab ada yang kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa percaya di tengah kesesakan ini sesungguhnya Tuhan sebagai penolong yang sangat terbukti. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita mempelajari 3 hal dari konteks ini. Yang pertama, Tuhan tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan. Atau Tuhan yang melindungi setiap orang yang percaya. Ya. Tuhan yang melindungi. Artinya apa? Tuhan yang jaga. Haleluya. Tuhan yang rawat. Tuhan yang memelihara. Apa saja yang menjadi keperluan kebutuhan pribadi keluarga kita, komunitas, desa, kota, bangsa ini, sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan, perlu kita imani Tuhan memelihara kita di dalam kesesakan. Ini poin yang pertama, puji Tuhan. Siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan? Siapa saudaraku dalam Yesus? Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Ya. Ini referensi, ini Mazmur Daud. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Dari ayat ini kita mendapatkan jawaban. Siapakah yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Ialah bagi setiap orang yang mengenal siapakah Tuhan di dalam kesulitan. Siapakah Yesus di tengah-tengah kesesakan. Ya, di tengah kekurangan. Ini yang perlu orang yang bisa mengenal siapa dia. Kemudian yang percaya dan mencari Tuhan. Bukan hanya mengenal, mesti imani siapakah Tuhan di tengah kesulitan ini. Haleluya. Kemudian mencari dia. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata dalam konteks, ya, Tuhan yang memelihara burung di udara, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Kita lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini. Orang yang mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah kekurangan saat ini, ialah bagi mereka yang mengenal nama Yesus, Tuhan kita, gembala kita yang baik, memelihara domba-dombanya. Inisiatif dari kita ialah apa? Cari dahulu kerajaan Allah, ya, kebenaran, damai sejahtera Tuhan. Kita mencari Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Di hari-hari ini, mari saya mengajak untuk kita tingkatkan untuk mencari Tuhan. Si Tuhan, saya bisa katakan, setiap orang akan mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan. Ketika dia mengenal siapakah Yesus, Tuhan yang dia percaya. Dan dia tetap mencari Tuhan. Tidak akan berhenti. Cari dia dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Akan ditambahkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Berikut siapa lagi yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan? Yaitu kita baca Mazmur 37 ayat 39. Referensinya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Wow, orang-orang benar. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, berada di rumah masing-masing dan siapa saja yang mengikuti ibadah, ya, pemberitaan firman Allah ini, percaya saja. Nama Yesus. Kemudian kita perlu mengimani Tuhan yang membenarkan kita menjadi orang benar. Roma pasal 5 ayat 1. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, bukan membenarkan diri. Dibenarkan oleh karena iman.
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada lagi pemisahan kita dengan Bapa di surga. Dosa yang memisahkan kita. Tetapi luar biasa ketika kita oleh iman dibenarkan. Ayatnya yang ke-9 Roma 5:9 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah, dari amarahnya Tuhan. Kita diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tetapi kita dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda percaya pribadimu sudah dibenarkan oleh darah Yesus, imani hal ini, tidak perlu diragukan lagi. Pasti pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan ini Tuhan akan kerjakan dan kita akan alami. Puji Tuhan. Jadi saya bisa katakan bahwa setiap orang mengimani kehidupannya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang tersebut tidak perlu ragu lagi dan takut di tengah kesulitan dan kekurangan. Pasti Tuhan pelihara dia. Oh haleluya, puji Tuhan. Ada referensi Mazmur 140 ayat 6. Ini dari Daud. Aku berseru-seru kepadanya, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku dalam Yesus, Anda sekalipun remuk jiwamu, ya, remuk jiwa, orang sudah patah hati, tapi kalau engkau adalah orang benar, haleluya, tetap berseru kepada Tuhan. Sekalipun jiwa ini sudah remuk, sudah hancur, ya, dengan kegelisahan, keraguan dan apapun, percaya Tuhan ganti keraguan dengan iman. Kita sebagai orang benar. Dan apa? Berserulah kepadanya. Jangan berhenti berseru sampai pertolongan Tuhan kita alami. Saya bisa katakan perlindungan, pemeliharaan Tuhan dapat dialami oleh setiap orang Kristen yang mengimani bahwa hidupnya sudah dibenarkan dan tetap berseru sampai mengalami pertolongan Tuhan. Ini dahsyat. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan siapa saja yang mendengar firman Allah ini, pertanyaannya, perlindungan Tuhan seperti apa? Seperti apa ini perlindungan Tuhan? Ada dua hal. Pertama, seperti menara. Mazmur 61 ayat 4. Ini dari Daud. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menjadi. Oh, ini hebat. Menjadi perlindungan. Menara yang kuat terhadap musuh. Menara. Perlindungan. Ya. Menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10. Ini dari Salomo. Tadi dari Daud ayatnya. Sekarang dari anaknya. Ya, Daud punya anak Salomo. Apa yang Salomo katakan? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari-lari dan ia menjadi selamat. Nah sebabnya, dalam dalam Yesus, kalau kita imani bahwa kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, bukan membenarkan diri sekali lagi, tetapi sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Percaya. Tuhan adalah menara, tempat perlindungan kita yang kuat, menara yang kuat. Kesanalah orang berlari-lari untuk mendapatkan pertolongan. Ya, menara yang kuat. Tidak perlu ragu, luar biasa. Di menara itu Tuhan bisa melihat hari depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan menjadi apakah ini dunia ini. Di menara itu Tuhan yang tahu.
Dan apabila kita ada di menara itu, Tuhan akan mengangkat kita naik tinggi bersama dia dan kita akan melihat. Persoalan saudaraku dalam Tuhan, kita hanya menatap, melihat saja. Ya, dengan imani bahwa Tuhan yang memelihara kita. Perlindungan Tuhan seperti apa lagi selain menara? Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wow. Ini dalam konteks perikop ini. Kita akan lagi melihat, membahas di dalam perikop Mazmur 46. Jadi jawabannya perlindungan Tuhan seperti apa? Dalam perikop ini, perlindungan Tuhan itu seperti benteng. Benteng yang kuat. Bahkan benteng ini, saudara, mari kita lihat ada di mana. Ya, seperti Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Oke. Mari kita lihat dalam Yesaya, referensi 33 ayat 16. Bagaimana Nabi Yesaya katakan ini? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubuh di atas bukit batu. Oh, itu benteng di atas bukit batu. Betapa kuatnya di atas bukit batu. Yaitu batu karang yang teguh. Ya, kota benteng kita. Tempat perlindungan yang sangat aman. Perlindungan Tuhan seperti benteng di atas bukit batu. Wow, luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Tidak mudah goyah. Itulah Allah seperti itu kekuatannya. Ya, ada lagi. Bukan saja hanya berlindung di situ. Tetapi firman Allah berkata, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wow, kita beri pujian bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bukankah seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, lewat Musa kepada orang Israel, beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Roti dan air anggurmu diberkati. Haleluya. Di dalam benteng itu, perlindungan itu, ada makanan, ada minuman. Sedang burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita. Amin. Luar biasa. Tuhan tempat perlindungan kita. Dahsyat. Mari kita lihat bagian yang kedua. Tuhan adalah kekuatan. Siapa yang alami itu? Tuhan adalah kekuatan di tengah kesulitan. Ya. Memang makanan minuman sudah dijamin pada poin pertama. Perlindungan pemeliharaan Tuhan, oke. Kita belum tahu berapa lama ya COVID-19 ini. Kita perlu ada kekuatan. Mari kita lihat. Mazmur 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud. Daud sebagai hamba Tuhan. Yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Wow, ini. Jadi ada pujian, ada nyanyian yang dilakukan oleh Daud. Ya, pada waktu dia terlepas dari cengkeraman. Banyak musuh. Terutama dari tangan Saul yang mengejar, akan membunuhnya. Tapi Tuhan melepaskan dia. Mari kita lihat ayatnya yang kedua supaya kita kuat. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya. Di berbagai tempat Daud melarikan diri dari Saul. Banyak kali saudaraku dalam Tuhan, bukan 1-2 hari tapi berbulan-bulan, lama. Kita belum tahu COVID-19 ini berapa lama, tapi kita perlu mengalami kekuatan dari Tuhan. Rahasianya apa? Kata Daud, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari di saat seperti ini kita lebih tingkatkan untuk mengasihi Tuhan. Dahsyat ini. Kasih
Kasih Tuhan bagi kita kasih selamanya. Kasih Tuhan bagi kita kasih yang sempurna. Kasih Tuhan bagi kita tidak tergantung daripada situasi kondisi. Tidak. Selamanya kasih setia Tuhan. Kasihnya, haleluya. Ketika kita responi untuk lebih mengasihi Dia, maka kekuatan Tuhan menjadi bagian kita untuk kita jalani hidup di tengah kesulitan, di tengah kesesakan. Oh haleluya, dahsyat sekali, puji Tuhan. Oke, kita lihat poin yang ketiga, Tuhan sebagai penolong. Memang ini ada erat hubungannya dengan Tuhan yang melindungi, ya sudah menolong. Tuhan yang memberikan kekuatan, ya sudah menolong. Tapi lebih spesifik lagi kita akan lihat, siapa yang akan mengalami pertolongan Tuhan? Mazmur 18 ayat 7. Ini dari Daud referensinya. Ketika aku dalam kesesakan. Nah ini kan. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud berseru, ya, minta tolong dalam kesesakan kepada Allah. Kepada Allah aku berseru minta tolong, ya. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Perhatikan baik-baik. Kita memang mendapatkan perlindungan, aman, seperti menara kota benteng, diberi makan minum, dipelihara Tuhan. Ada kekuatan karena kita mau mengasihi Dia. Jangan lupa, di poin yang ketiga ini kita perlu berseru di baitnya. Karena dari bait Tuhan itu, perhatikan, ya, ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Ingat baik-baik, dari baitnya, dari rumah Tuhan. Haleluya, saya ingatkan, ya, jadikanlah tubuhmu sebagai bait Allah. Haleluya, luar biasa. Tuhan akan dengar seruan kita, minta tolong dari tubuh ini. Apakah sudah benar menjadi bait Allah? Apakah sudah benar-benar dalam rumah kita ini menjadi bait Allah? Karena Tuhan mau dengar seruan minta tolong dari bait Allah, dari baitnya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bukankah kita ini sebagai bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus? Dari situlah Dia akan dengar seruan kita minta tolong. Jangan lupa ini, puji Tuhan. Kita tahu bersama Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang pribadi. Saya juga terheran-heran dengan firman Allah ini. Ini kehebatan maha hadirnya Tuhan melalui Roh Kudus. Seorang penolong ada di setiap orang. Sekian miliar pun manusia yang percaya Tuhan, seorang penolong ada. Ini nak masuk akal. Tetapi kita imani, pribadi kita masing-masing ada seorang penolong di dalam bait Allah dalam hidup kita ini. Seorang penolong, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Susah senang, dalam kesesakan amat terlebih, ada seorang penolong yang sangat setia. Haleluya, manusia bisa menolong kita, tetapi manusia itu terbatas, ya. Tapi ada pertolongan Roh Kudus tak terbatas. Haleluya, haleluya. Ini dahsyat sekali. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia. Tadi poin pertama. Orang yang mengalami perlindungan Tuhan adalah
setiap orang yang mengenal Tuhan, mengenal namanya, nama Yesus yang berkuasa di sorga di bumi, nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta. Orang yang tidak mengenal dia tidak memiliki seorang penolong. Ini jelas. Itulah sebabnya mengucap syukurlah pribadi kita kalau kita boleh mengenal siapakah Tuhan kita, yaitu Yesus adalah Tuhan kita. Kita mengenal seorang penolong ada di dalam pribadi kita. Dunia tidak mengenal. Mana yang dia tahu ada seorang penolong, orang yang hidup dalam dunia. Ya, Tuhan. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia sertai bersama. Kita bukan sendirian dalam kesulitan. Bapak, Ibu, anak muda, siapapun Anda di mana berada, engkau bukan sendirian. Ada Roh Kudus, seorang penolong. Saya bisa katakan saudaraku dalam Tuhan, setiap orang yang percaya berseru minta tolong dari bait Allah. Orang tersebut akan mengalami pertolongan Tuhan karena ada seorang penolong di dalam hidupnya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Luar biasa. Si Tuhan, di poin yang ketiga ini, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Nah, mari saudara, waktu saya perhatikan ini firman Allah ini, saya juga heran. Untuk mengingatkan bagi kita semuanya, mari kita lihat. Referensi Ulangan 4 ayat 30. Ulangan 4 ayat 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal inilah menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Tuhan ingatkan, kalau kalian sudah dalam keadaan terdesak, ya, bahkan terdesak dalam segala hal, orang kan sudah terdesak, ya, sudah terdesak, wow, ya nanti dia kembali kepada Tuhan. Sudah dalam keadaan yang terdesak, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru sadar, Tuhan. Aduh, sudah memang betul-betul dalam kesesakan sekali ini Tuhan. Sudah terdesak. Itulah sebabnya jangan tunggu sampai sangat-sangat terdesak dalam segala hal. Ya, tetap kita berseru kepada Tuhan dari bait Allah ini, dari rumah kita sebagai bait Allah. Jangan tunggu sangat. Ada efek. Karena terdesak dalam segala hal, orang tersebut akan kembali dalam doa kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Dia mendengarkan firman suara Tuhan. Ya. Karena di sini dikatakan di dalam Mazmur Ulangan pasal 4:30, apabila engkau dalam keadaan terus hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaramu. Itulah sebabnya mari kita tetap dengar suara Tuhan, dengar firman Allah, baca Alkitab, dan dengar Roh Kudus berbicara kepada kita tentang kebenaran firman si Tuhan. Mazmur 25:17, lampangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Kita katakan dalam hati kita, lampangkan, luaskanlah supaya kita bisa keluar dari segala kesulitan. Ini ada pertolongan itu kan sangat-sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut dalam konteks ini ya. Kita kan sementara bahas dalam Mazmur 46 ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dan seterusnya. Tidak perlu kita takut. Mengapa? Ratapan 3 ayat 57. Tuhan berfirman, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Nah, sebabnya kalau Tuhan memanggil, mari dekat, mari jangan jauh-jauh, dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya, ketika engkau berfirman, jangan takut. Kalau kita dekat Tuhan, ada Tuhan berfirman, jangan takut. Di hari-hari ini, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Dan kita tahu kebenaran firman Allah. Ada firman mengatakan, jangan takut di tengah kesulitan.
Puji Tuhan. Di ayat-ayat terakhir Mazmur 46 ini dalam konteks ini, ayat 9, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Wow, Tuhan yang menghentikan. Bahkan peperangan itu Tuhan yang hentikan. Tuhan itu ajaib. Penyebaran COVID-19 ini Tuhan juga berkuasa untuk menghentikan. Ya, melalui apa? Tuhan bisa memakai para peneliti untuk menemukan vaksin virus ini. Ini doa saya agar supaya para peneliti Tuhan kasih hikmat menemukan vaksin. Kalau sudah menemukan vaksin, amanlah saudara-saudara dalam Tuhan. Kita beraktivitas, ketemu dengan siapa saja sudah bisa karena ada vaksin. Dan ada sisi lain juga Tuhan bisa mengadakan mujizat dengan hebat dan dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Dalam konteks ini Tuhan mau dia dipuji. Kita perhatikan ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku Tuhan. Ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ketahuilah, Tuhan mau. Dia ditinggikan di bangsa-bangsa. Melalui pandemi COVID-19 ini, tanpa disadari orang-orang mulai meninggikan Tuhan. Mengagungkan Tuhan dalam konteks pembahasan kita Mazmur 46 ini. Keinginan Tuhan supaya kita diam saja, tenang saja. Kemudian kita tinggikan dia. Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Segala bangsa akan tinggikan dia. Segala mulut mengaku dia Yesuslah Tuhan kita. Lutut-lutut akan bertelut kepadanya. Saya lihat di viral di bangsa-bangsa. Ada yang di jalan-jalan, ada yang di depan gereja. Mereka mulai menyembah, berseru kepada Tuhan. Terjadi kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Yesus, di akhir pemberitaan firman Allah, saya katakan, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti akan dialami oleh setiap orang yang mengenal nama Tuhan, percaya, mengasihi dan berseru kepadanya di dalam bait Allah, tubuhnya atau dalam rumah. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar. Kita akan doa sesudah firman Tuhan dan kita akan akhiri ibadah ini. Ya, mengajak tim leader singers, pemain musik datang. Sekali lagi, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti akan dialami oleh setiap orang yang mengenal nama Tuhan, percaya, mengasihi dia dan berseru dari baitnya yang kudus. Haleluya. Dan nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku. Iya, kekuatan di hidupku. Kita perlu ada kekuatan. Ketika kita lebih mengasihi Tuhan, kita akan alami kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku. Benar. Di tengah kesulitan kami perlu kekuatan. Kami hanya dapat. Di dalam Yesus kami mengenal Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau adalah Immanuel. Engkau beri kami seorang penolong. Topanglah kami. Kami mau berseru dari dalam hati kami, dari dalam bait-Mu. Kami percaya dan berharap di dalam-Mu Yesus. Oh, kami percaya keajaiban. Haleluya. Penuh kuasa. Engkau ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pribadi yang mendengarkan firman Allah ini, terjadilah keajaiban, terjadilah keajaiban Tuhan. Tak akan goyah. Saya menghimbau, mari kita serahkan hidup kita ke dalam
ajaib Kau Tuhan. Dia kota benteng kita menara, yang kuat tidak akan goyah. Sanggup pulihkan Tuhan pulihkan pujian penyembahan kita. keadaan Tuhan pulihkan keberadaan dalam kita. tangan-Mu. Sikap hati kita, Seluruh pikiran kita, perasaan, perbuatan, Tuhan tak pulihkan. akan goyah Glory haleluya. selamanya. Glory ala kurawaniya. Haleluya. Kami beri puji Segala sembah. pujian Glory hanya ala bagi kurawaniya. Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat perlindungan kekuatan kami. Haleluya. Sidang jemaat ada di rumah, sembah Dia. Sembah Dia Tuhan kita. Glory ala kurawaniya. Raja di atas segala raja. Pribadi kami adalah baik Tuhan yang kudus. Haleluya. Kami menyembah. Glory, 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 Haleluya. glory, haleluya. Glory ala kurawaniya. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik. Kami percaya ada lawatan Tuhan setiap pribadi, setiap keluarga di rumah masing-masing. Haleluya. Ada lawatan Tuhan terjadi dialami oleh setiap pribadi yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan bekerja mendatangkan keajaiban bagi kami. Pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kami, makanan, minuman, dan segala kebutuhan. Biarlah kami tetap mencari Tuhan di tengah kesulitan yang hari-hari ini dialami oleh bangsa-bangsa. Kami percaya bahwa kami orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami lebih daripada isi dunia ini. Segala harta duniawi di dunia ini, satu jiwa lebih berharga daripada kekayaan dunia. Setiap pribadi kami sangat berharga di mata Tuhan. Sebagai orang yang benar dibenarkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan sebagai penolong kami dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam kekurangan apapun. Sangat terbukti pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mau kami alami. Setiap pribadi kami mau mengalaminya. Dalam nama Yesus. Dalam situasi seperti ini, di tengah situasi seperti kami lebih mengenal siapakah Yesus Tuhan kami yang hebat dan dahsyat. Kami mau lebih percaya, kami mau lebih mengasihi Engkau, dan kami berseru dari bait tubuh kami sebagai bait Allah. Rumah kami jadikan rumah Tuhan, rumah doa. Terpujilah Engkau di surga. Terima kasih. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah, dan semua siapa saja yang boleh mendengarkan firman Allah melalui ibadah raya pada hari Minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ada kepastian iman, yang ada beban berat dilepaskan, tertutup jalan dalam usaha kerja, dalam rancangan dibuka jalan dalam nama Yesus. Ada ikatan kuasa dosa diputuskan, ikatan kuasa iblis roh jahat diputuskan, dibebaskan, dimerdekakan. Dalam kekurangan dicukupkan, bahkan dilimpahkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat mereka, kepada hikmat cemerlang. Sehat-sehatkan mereka, keluarga masing-masing mereka. Pemerintahan dekat dengan rakyat. Kepala jaga PBT, kepala lingkungan, Tuhan tolong semuanya. Beri mereka hikmat yang luar biasa. Sehat-sehatkan. Bahkan TNI Polri, Tuhan tolong melaksanakan tugas keamanan, ketenteraman bagi bangsa kami. Mereka laksanakan tugas dengan senang hati. Tenaga medis, para dokter, perawat, Tuhan beri mereka senang hati dan sukacita untuk melayani pasien. Lindungi mereka dari COVID-19. Sehatkan keluarga-keluarga dari para dokter dan perawat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pasien rumah sakit di berbagai tempat. Tuhan tolong seruan doa mereka dan doa kami juga sama-sama. Mohon kemurahan belas kasih oleh bilur-bilur Yesus, kami percaya telah disembuhkan. Terjadilah
Kami berdoa keluarga-keluarga di antara anggota keluarga yang sudah meninggal, kuatkan iman, hiburkanlah mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Di hari ini, di berbagai gereja melaksanakan ibadah live streaming, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati pelayanan dari tim pelayanan dan gembala-gembala pendeta-pendeta yang melayani dalam pengurapan Roh Kudus semuanya, menjangkau banyak orang untuk mengenal Yesus Tuhan yang luar biasa di tengah kesulitan. Mengucap syukur Bapa di surga, kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Berkatilah kami semua, berkatilah kami semua. Berkatilah kami dengan berkat kelimpahan. Kami katakan dalam nama Yesus, segala penyakit bernama tidak bisa menimpa kami. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Lindungilah kami. Mari Tuhan sinari kami dengan wajah-Mu. Haleluya. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu bagi kami, wajah-Mu yang penuh belas kasih. Berilah damai di hati kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami beraktivitas. Kami percaya ada satu nama yang berkuasa di sorga di bumi. Nama Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Immanuel beserta kami. Hari ini seumur hidup kami. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Bagi-Mu segala hormat, segala kepujian, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Hari-hari berikutnya, Tuhan memberkati Philadelphia. Kasih persaudaraan Kasih persaudaraan kita lakukan. kita lakukan. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin.